Kalau Anda kelamaan di kamar mandi, itu senang tuh. Jin setan senang. Makanya jangan lama-lama, selesai keluar. Cek lagi ya di tempat-tempat yang tidak disukai. Ya, misal patung-patung yang tidak disukai, kan? Gambar-gambar yang tidak disukai, hindarkan semua itu. Itu mengundang, Termasuk maaf, walaupun bersih, bagian yang terakhir adalah tempat yang jarang digunakan sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa itu hantu? Itu dulu. Kita kalau ingin membahas hukum, kita harus definisikan dulu sehingga ada batas yang jelas. Anda nggak mungkin memberikan hukum kalau nggak ada batasnya. Apa itu hantu? Ya, hantu itu kan umumnya orang menggambarkan dua hal. Kalau bukan jin, setan, gitu kan? Kalau bukan jin, setan. Ya, sering kan penampakan dan sebagainya. Dan keduanya berkolaborasi kalau dalam konteks ini. Teman-teman sekalian, yang pertama saya turunkan dulu dalil-dalilnya ya. Pertama, jin. Jin itu mutlak umum, bahkan ada surahnya, surah ke-72 Al-Jin ya. Jin pertama diciptakan sebelum manusia, Quran surah ke-15 ayat 27, posisi paling kanan sebelah atas. Tapi ketika disebutkan jin selalu bersanding dengan manusia, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di antara contohnya Quran surah ke-51 ayat 56. Jin berubah menjadi iblis, Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Iblis berubah menjadi setan, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36, posisi paling kiri di pertengahan. Dan setan inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan. Ada setan rumah tangga, setan di kantor, setan di alat-alat musik, setan di masjid, dan ada contoh-contohnya di Quran termasuk dalam hadis. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang jadi hantu di sini? Ini persoalan, kan? Baik. Kalimat hantu ya, menunjuk pada gambaran hal yang sangat ditakuti, ya, sangat ditakuti atau tidak diinginkan. Hal-hal yang terkait dengan demikian umumnya dua hal saja. Satu, jin. Jin ini penting Anda ketahui ya. Dalam kajian yang sangat umum sekali, jin ini saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu sebelum manusia. Jadi jin duluan baru manusia. Dalilnya Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samim. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang bergejolak. Namanya disebut dengan jin. Jin itu dalam bahasa Arab itu punya tiga arti. Satu, sesuatu yang tersembunyi. Disebut jin karena dia tersembunyi. Ingat ya, fitrah dia tersembunyi, nggak nampak. Makanya lawannya ins di Quran. Kita manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin tersembunyi, ins nampak. Makanya ketika jin disebut tersembunyi, disebut dengan jin. Manusia disebut nampak, disebut dengan ins. Itu fitrah yang bertolak belakang. Nah, kalau ada keluar dari fitrah ini, berarti dia sedang punya masalah. Misal, jin fitrahnya tersembunyi, tiba-tiba jin melakukan penampakan, berarti dia sedang keluar dari fitrah, sedang punya masalah itu jin. Betul, sama dengan manusia yang biasanya tampak senang sembunyi-sembunyi, ke rumah sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi, ketemu teman sembunyi-sembunyi. Itu tidak ada lain dengan bukan itu, maksudnya tidak ada lain dengan keadaan yang sedang keluar dari fitrah, bukan sama dengan jin, berarti sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat orang-orang yang suka sembunyi-sembunyi, dia sedang punya masalah. Seperti jin yang sedang melakukan penampakan, itu pun jin punya masalah. Yang lebih bermasalah ada manusia mencari-cari penampakan jin, itu yang aneh. Itu yang aneh, ya. Itu orang aneh itu, jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Karena jinnya bermasalah, orang ini bermasalah, dua-duanya bermasalah. Orang bermasalah ketemu jin bermasalah, jadi persoalan. Jelas di sini ya? Baik. Yang kedua, sifat jin itu disebut dengan jin. Yang kedua, dia punya sifat yang kasar, tidak harmoni. Sebaliknya manusia terbalik, disebut dengan ins dari kata anisa, sesuatu yang lembut, ya, harmoni, halus gitu. Makanya saya tidak pernah temukan ada orang baru dilahirkan langsung mencela, nggak ada itu. Pasti lembut. Nggak ada sampai hari ini baru dilahirkan langsung mencela. Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Pasti tenang, enak, nangis, dan antum akan peluk gitu. Anak siapapun, termasuk yang lahir dari rahim non muslim, Anda pasti akan senang lihatnya. Anak kecil lucu, macam-macam, lembut. Jin tidak. Jin punya karakter kasar. Karena apinya bergejolak. Quran surah 15 ayat 27 tadi, menyambar-nyambar. Makanya ketika dia melakukan penampakan pun bahkan masuk ke dalam diri seseorang, nggak ada yang lembut. Saya belum pernah saksikan ada orang kemasukan jin sambil bersikap lembut. Masuk ke masjid, Ustaz, izin ta'lim, sedang kemasukan jin, mustahil. Mustahil. Pasti mulutnya meracau, tindakannya mengacau, itu pasti itu kayak orang kesurupan, kan? Tapi itu gambarannya. Makanya wajar ketika lihat penampakan-penampakan ada gejolak-gejolak dalam jiwa, ada perasaan takut, ada perasaan resah. Itu bagian pertama. Yang kedua, setan. Kalau ini memang udah niat. Setan itu jin yang berniat menggoda manusia. Itu setan.
Makanya ketika setan menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis, jin menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Quran surah 18 ayat ke-50. Ketika dia mulai menggoda Adam manusia disebut dengan setan. Quran surah kedua ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Memang ini setan dan niat menggoda. Niat menggoda. Dia sudah sampaikan pada Allah, saya akan goda semua keturunan Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan gak akan kau dapati mereka ya Allah dalam keadaan bersyukur kepadamu. Quran surah 7 ayat 16 sampai dengan 17, Quran surah 15 sampai ayat ke-40-nya, Quran surah ke-4 ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah, ada semuanya. Ada semuanya. Makanya ini yang suka membuat Anda misalnya, maaf, malam-malam suka gelisah, mau ibadah suka malas, dibuat khawatir macam-macam. Hantu yang Anda maksudkan itu setan. Tapi pertanyaannya, datang kepada siapa jin ini dan datang kepada siapa setan ini sehingga Anda gambarkan sebagai hantu yang Anda takuti itu? Karena mustahil setan itu bisa datang, jin bisa mengganggu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sekarang persoalannya, sejauh apa Anda membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba bangun dari sekarang. Ya, rajin baca Al-Qur'an. Bukankah Nabi mengajarkan untuk membaca ayat kursi setelah selesai sholat, sebelum tidur? Ya, 2 surah terakhir, Al-Falaq, An-Nas. Itu kalau Anda sering biasakan, tambah dengan Al-Fatihah, tambah dengan bacaan-bacaan yang baik, Anda dekat dengan Allah, terhubung dengan Allah, nggak akan bisa Anda diganggu jin atau bahkan setan. Nggak akan mempan itu. Makanya kata setan mengatakan di dalam Quran surah ke-15 ayat ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua hambamu ya Allah akan aku goda, tapi ada satu yang nggak bisa saya tembus. Mukhlasin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sering ibadah, sering zikir, sering berdoa, sering baca Quran, tunaikan sholat dan sebagainya. Kalau tidak percaya silakan. Walaupun dengan keadaan seperti itu, Anda tidak akan lepas dari godaan setan, tapi membuat Anda lebih kuat untuk memerangi godaan setan. Jadi yang pertama, bangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin meningkatkan ibadah. Yang kedua, pahami betul, jin itu sifatnya dia tidak akan menggoda bagi orang yang kuat. Setan tidak akan memaksa bagi orang yang mengabaikan. Jadi begitu ada godaan-godaan jin, godaan-godaan setan, Anda abaikan aja. Gak usah diambil dan gak usah direspon. Kalau Anda respon, kesenangan itu. Jangan dibiarkan. Jadi begitu Anda misalnya ada penampakan macam, jangan dibiarin. Ya, maksudnya jangan Anda respon, biarin aja, abaikan aja seakan-akan gak ada. Jangan Anda respon. Begitu Anda melihat bayangan putih, padahal mungkin kucing sekelebat gitu kan. Ada jin di situ, masya Allah, mulai khawatir, setan masuk. Begitu Anda khawatir, setan masuk. Setiap lewat kalimat itu, tempat itu, pasti Anda merasakan kegelisahan. Apalagi kalau sudah masuk dalam, maaf, jebakan-jebakan setan yang selanjutnya. Ya, simpan di situ makanan supaya nggak datang lagi. Simpan buah-buahan supaya nggak muncul lagi. Itu sudah kotor di situ. Ya. Yang ketiga, hilangkan di rumah Anda, termasuk kepribadian Anda, hal-hal yang disukai oleh hantu tadi, jin ataupun setan. Misal, maaf, suasana tempat yang kotor. Jin senang karena makanannya yang kotor-kotor. Ya, kotoran, makanya tempatnya di kamar mandi kan. Tempat yang paling kotor. Kalau Anda kelamaan di kamar mandi, itu senang itu. Jin setan senang. Makanya jangan lama-lama, selesai keluar. Cek lagi ya di tempat-tempat yang tidak disukai. Ya, misal patung-patung yang tidak disukai, kan? Gambar-gambar yang tidak disukai, hindarkan semua itu. Itu mengundang. Termasuk maaf, walaupun bersih, bagian yang terakhir adalah tempat yang jarang digunakan sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Antum diamkah? Nggak pernah dipakai zikir. Itu insya Allah itu hantunya datang sendiri. Nggak antum datang, nggak antum undang, datang dia. Datang. Ya, itu silahkan aja kalau nggak percaya. Apalagi kalau ruangannya banyak, nggak pernah dipakai sebagai zikir. Nabi pernah menyampaikan, ya ada 4 ruangan. Ruangan pertama untuk suami istrinya, ruangan kedua untuk anaknya, ketiga untuk yang bantunya, yang keempat untuk setan. Maksudnya bukan berarti punya 4 kamar, 1 buat setan, bukan. Ini hadis ingin menggambarkan ada orang berlebihan membuat ruangan yang tidak dia gunakan, yang justru digunakan oleh setan nantinya. Sebab ketika Anda tinggalkan, setan masuk. Ada setan rumah, kan sering saya sampaikan. Namanya dasim kan, setan rumah. Tugasnya salah satunya menunggui ruangan. Jadi begitu Anda kesini nih, setan itu masuk ke ruangan Anda. Nggak percaya silahkan. Ya, nggak percaya silahkan. Jadi begitu Anda masuk, kan Anda suka ada perasaan bangun malam, ada gelisah, kadang mimpi buruk. Itu setan. Cara mengusirnya sederhana, ucapkan salam. Bukan Anda buka, biasakan ya, buka Assalamualaikum. Kata Nabi, kalau Anda ucapkan itu, dia berkata pada temannya. Mungkin Anda pulang dari sini, Anda bawa setan juga. Betul, di belakang ikut mungkin. Ada setan masjid kan, namanya khanzab. Setan masjid, dia goda orang sholat. Di jalan mungkin ada setan yang lainnya ikut. Begitu nyampe rumah, Anda ucapkan Assalamualaikum, setan satu berkata pada yang lainnya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda nggak ucapkan, dia akan berkata, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang membuat sering Anda gelisah, nggak nyaman, mimpi buruk dan sebagainya. Biasakan teman-teman, buka pintu, Assalamualaikum.
Tidak dijawab itu normal. Dijawab Waalaikumsalam. Itu Anda latihan. Baik.